apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, oke. Siapa yang semangat hari ini untuk ikut chapel? Wah, good job buat semuanya. Kita harus semangat, kita harus tetap bersuka cita untuk mengikuti chapel hari ini. Nah, hari ini bersama dengan Ibu Ida, bersama dengan Ibu Selin, dan bersama Ibu Listia. Kita sama-sama akan menyanyikan satu lagu, yaitu Big or Small. Sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai chapel kami. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati chapel kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, Ibu Ida ajak semua bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Berlimpah Sukacita dengan penuh semangat dan sukacita. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got the joy, I've got the joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy down in my heart, down in my heart. To say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Oke anak-anak, silakan duduk semuanya. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mona. Semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya, persiapkan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum itu kita mau bernyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Kami persilakan untuk membawa firman Tuhan hari ini. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah kami semua yang mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki sejak kami masih kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Ibu Mona akan bercerita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat 21. Ibu Mona akan bacakan terlebih dahulu untuk anak-anak semua ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kewajiban kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Mona akan bercerita tentang keberanian dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam mengabarkan Injil Tuhan. Bagaimana Roh Kudus memberikan keberanian kepada dua rasul ini untuk mengabarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Mona mau tanya dulu, siapakah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Anak-anak, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes
adalah 2 dari antara 12 muridnya Tuhan Yesus. Rasul itu apa ya? Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa. Jadi Petrus dan juga Yohanes adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Mereka bahkan ikut bersama-sama melihat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka juga menjadi saksi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika mereka melihat hal itu, maka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para rasul agar mereka diperlengkapi oleh Allah untuk memberitakan Injil. Cerita yang kita baca tadi adalah cerita di mana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengadakan mujizat dan juga mengabarkan Injil kepada orang banyak di Yerusalem. Ketika mereka mengabarkan Injil, mereka memberitakan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Seharusnya ini menjadi kabar sukacita untuk setiap orang yang mendengar. Tetapi di antara orang-orang yang hadir itu ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes. Siapakah mereka? Yang tidak menyukai kabar ini adalah imam-imam Yahudi dan juga orang-orang Saduki. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidak percaya dengan berita kebangkitan itu. Mana mungkin ada orang yang sudah mati lalu bisa bangkit? Itu tidak mungkin terjadi. Karena itu mereka marah sekali ketika mendengar Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberitakan hal itu kepada orang-orang di Yerusalem. Maka mereka pun mulai mengatur siasat untuk menangkap Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Apakah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes takut dengan hal ini? Tidak. Tapi apa itu berarti? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes adalah orang-orang yang sangat berani? Tidak juga anak-anak. Ibu Mona akan ceritakan latar belakang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kalau anak-anak ingat, Rasul Petrus ketika malam waktu Tuhan Yesus ditangkap, Rasul Petrus itu lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu setelah dia lari, dia ikut orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus itu secara diam-diam. Dia lihat dari kejauhan bagaimana Tuhan Yesus diadili, bagaimana Tuhan Yesus disiksa. Waktu dia sedang ikut diam-diam itu, ada orang-orang yang mengenali Rasul Petrus ini. Lalu mereka berkata, "Kamu kan salah satu dari muridnya." Lalu apa ya yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Karena Rasul Petrus begitu ketakutan, Rasul Petrus menyangkal, tidak, saya bukan murid Tuhan Yesus. Nah, ini menandakan bahwa Rasul Petrus bukan seorang yang pemberani. Lalu bagaimana dengan Rasul Yohanes? Rasul Yohanes juga sama. Malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, Rasul Yohanes pun lari ketakutan dan bersembunyi, lalu mengikuti Tuhan Yesus secara diam-diam. Dari kejauhan dia melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili, tetapi dia tidak berani mendekat. Karena apa? Karena dia takut dia dikenali dan dia takut dia juga ikut ditangkap. Nah, karena hal itu, dua orang rasul ini bukanlah orang-orang yang pemberani. Lalu kenapa mereka bisa berani mengabarkan Injil Tuhan? Mereka bisa berani mengabarkan firman Tuhan karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka untuk mengabarkan kabar sukacita itu, untuk mengabarkan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka, mereka pun tidak takut pada apa-apa. Mereka berani untuk mengabarkan itu kepada orang-orang di Yerusalem. Anak-anak, mengakhiri khotbah hari ini Ibu Mona akan bercerita tentang salah seorang bapak gereja yang begitu setia mengabarkan firman Tuhan kepada jemaat. Namanya adalah Bapak Polikarpus. Bapak Polikarpus ini adalah seorang yang sangat saleh. Dia takut kepada Tuhan.
Dan selain itu, dia juga setia mengajarkan jemaat Tuhan tentang jalan keselamatan. Dia setia memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Nah, akan tetapi ada yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Bapak Polikarpus ini. Yang tidak menyukai hal ini adalah pemimpin saat itu. Dia adalah seorang kaisar. Kaisar ini adalah pemimpin kerajaan Romawi. Kaisar tidak suka dengan hal tersebut. Kenapa? Karena kaisar memberikan perintah. Setiap orang harus menyembah kepada kaisar. Setiap orang harus mempersembahkan persembahan kepada kaisar. Bapak Polikarpus dan juga orang-orang Kristen saat itu tidak setuju dengan hal ini. Karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan saja. Mereka hanya mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan saja. Nah, tetapi suatu ketika Bapak Polikarpus itu berhasil ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Ketika ditangkap, apakah Bapak Polikarpus ketakutan? Tidak. Bapak Polikarpus dengan tenang, Bapak Polikarpus menyediakan makanan untuk orang-orang yang menangkapnya. Saat mereka sedang makan, Bapak Polikarpus minta izin untuk berdoa di kamarnya. Setelah selesai berdoa, dia ikut dengan orang-orang ini yang menangkapnya. Kemana Bapak Polikarpus dibawa? Bapak Polikarpus dibawa untuk dibakar di satu tiang bakar. Tiang ini dipakai untuk menghukum Bapak Polikarpus. Pada saat ada di tiang ini dan siap untuk dibakar, tentara-tentara Romawi masih membujuk Bapak Polikarpus. Mereka bilang seperti ini, Bapak Polikarpus, ayolah, satu kali saja menyangkal Tuhan Yesus. Satu kali saja kamu menyembah kepada kaisar, pasti kamu akan dibebaskan dari hukuman ini. Apakah Bapak Polikarpus mengikuti anjuran mereka? Tidak. Bapak Polikarpus dengan tenang menjawab seperti ini. Selama 86 tahun aku hidup, tidak pernah satu hari pun aku melihat Tuhan tidak setia kepadaku. Masakan sekarang aku harus mencaci Tuhan yang begitu setia kepadaku? Maka Bapak Polikarpus pun dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Bapak Polikarpus setia kepada Tuhan sampai dia mati. Anak-anak, percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, seperti yang dilakukan oleh Bapak Petrus, Bapak Yohanes, dan Bapak Polikarpus, maka kita akan diberikan oleh Tuhan kekuatan dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena itu, taatlah kepada Tuhan sampai akhir. Sampai akhir hidupmu, taatlah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tolong kami Tuhan, agar sejak kami kecil, kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami sejak kecil belajar untuk setia hanya kepada Tuhan saja. Belajar untuk taat kepada firman Tuhan saja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Ibu Mona karena sudah membawakan cerita untuk kita hari ini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu bersama-sama yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku
Oke anak-anak, Ibu Ida punya pengumuman untuk kita hari ini, yaitu ada teman kita yang berulang tahun. Namanya adalah Agan dari kelas TKB 3. Kita sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Happy birthday to you, Agan. Happy birthday to you, Agan. Happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you, Agan. Happy birthday to you, Agan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Happy birthday Agan. God bless you and I love you. Kita sama-sama doakan Agan dan kita mau menutup chapel kita hari ini. Mari anak-anak semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga ingin mendoakan buat teman kami Agan yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memberikan kepintaran, roh yang takut dan dengar-dengaran kepada orang tua dan guru di sekolah kepada Agan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, chapel kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Dadah.